Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini, sekalipun kita laksanakan secara daring. Sungguh bersyukur atas kemurahan Tuhan, sehingga saat ini kita boleh bersama-sama untuk bersehati, memuji dan menyembah Dia. Mari kita mulai ibadah ini, kita angkat suatu pujian, satukanlah hati kami. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa kepada kami sampai pada saat ini ya Bapa. Kami dalam kondisi yang sehat Bapa untuk boleh beribadah kembali Tuhan dalam persekutuan doa BPS pada hari Jumat ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Biarlah kiranya Engkau Bapa yang memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap perangkat elektronik yang kami gunakan, sarana prasarana yang kami gunakan, juga jaringan internet Bapa. Biarlah segala sesuatunya boleh berfungsi dan berjalan dengan baik ya Bapa. Biarlah ibadah ini boleh menjadi pujian dan kemuliaan untuk-Mu saja ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Persekutuan merupakan anugerah yang sungguh luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana di dalamnya kita dipakai dan dibentuk oleh Tuhan. Kesatuan hati yang ada di dalam persekutuan ini tidak mungkin kita dapatkan tanpa pertolongan Roh Kudus yang membentuk setiap kita untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera bersama saudara-saudara seiman
di tengah semua perbedaan yang ada. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Aristanto. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kepada Romo Aristanto dipersilakan. Baik teman-teman terkasih, hari ini kita bersyukur bersama dengan teman-teman dari BPS. Saya pikir itu hanya dari Jakarta, ternyata dari pedalaman juga ada pedalaman Gunung Kidul. Yaitu siap-siap untuk mensurvei berapa jumlah belalang yang ada di sana. Itu mungkin penelitian baru ya. Ya, jadi BPS itu memang kaitannya banyak dengan orang Batak sih. Sehingga BPS dan BPK itu hampir mirip. Baik, hari ini kita akan bersama-sama bukan merenungkan tetapi lebih untuk mencermati hidup kita sendiri berkaitan dengan tema tentang kesatuan hati. Tentang kesatuan hati. Mengapa tema ini begitu penting? Itu saya kira juga harus
tidak perlu dengan survei ya, tetapi dengan pengalaman juga dapat kita temukan. Saya sebagai seorang pastor itu mendampingi berbagai macam kelompok kategorial. Kelompok kategorial itu adalah kelompok gerakan. Dan kebanyakan adalah gerakan keluarga. Pernah dalam satu periode selama 6 tahun, itu saya mendampingi kurang lebih ada 15 kelompok kategorial. Dan persoalannya sama. Orang-orang suci berkumpul ternyata tidak menjadi suci. Orang suci berkumpul itu malah menjadi malinceni. Dalam bahasa Prancis itu artinya setan yang lebih licik daripada yang lain. Nah, ada perjuangan besar yang saya rasakan sebagai moderator dan sekaligus pendamping untuk komunitas-komunitas kategorial. Yaitu apa? Membantu mereka untuk mempunyai kesadaran yang semakin penuh apa artinya sehati sepikir. Ya. Hal yang pertama yang perlu kita cek dan perlu kita yakini, menjadi murid-murid Yesus itu mempunyai ciri khas. Jadi menjadi murid-murid Yesus itu mempunyai ciri khas. Jadi di dalam kitab suci kita, kalau orang itu menjadi murid, itu bukan berarti saya itu belajar ke sekolah, kemudian saya pulang ke rumah. Saya belajar ke sekolah, saya pulang ke rumah. Tetapi menjadi murid itu berarti bahwa saya tinggal bersama dengan gurunya. Maka kesatuan hati itu menjadi unsur penting sebuah kemuritan. Jadi karena apa? Karena murid melihat gurunya. Murid melihat bagaimana gurunya itu mempersembahkan ibadat. Murid melihat gurunya bagaimana sembahyang. Dan kesatuan hati itu dibentuk dengan tinggal bersama dan kemudian dengan melihat dan terlibat dengan gurunya. Dan inilah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kesatuan hati dalam hidup maupun perutusan itu menjadi ciri khas murid-murid Yesus. Jadi kalau kita ditanya, betul hidup dalam kasih itu adalah satu ciri khas. Tetapi hidup di dalam kasih itu nampak dan terwujud dalam apa? Dalam kesatuan hati. Baik dalam hidup maupun di dalam perutusan. Itu kita pegang dulu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, kembali lagi persoalan gereja sejak dari awal, saya boleh katakan seperti itu adalah, ternyata kesatuan hati itu banyak diwarnai dengan perbedaan dan konflik. Kalau kita melihat murid-murid Yesus itu sejak dari awal itu sudah bersikut-sikutan satu sama lain. Siapa yang paling besar? Mana yang paling besar? Yakobus sama Yohanes membuat proposal, boleh tidak saya itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang lainnya itu menginginkan tetapi tidak berani berbicara. Nah, sehati sepikir itu tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan di antara para pengikut Kristus dan tidak ada konflik. Ya, jadi ini menunggu kalau kita sudah masuk surga, ya mungkin konflik dan perbedaan tidak ada. Ya, hanya di makam saja katanya yang tidak ada perbedaan dan konflik. Ya. Tetapi di makanan itu banyak perbedaan dan konflik. Nah, jadi bukan keseragaman yang kita garap, yang mau kita sasar di sini. Jadi konflik dan perbedaan itu akan tetap ada dan jangan dibenturkan dengan kesatuan hati. Jadi banyak orang mengatakan, Romo, kalau kesatuan hati itu berarti tidak ada perbedaan dan tidak ada konflik. Tidak mungkin, tidak ada perbedaan, tidak ada konflik. Semakin kita itu mau bersatu hati, semakin kita menemukan perbedaan dan semakin kita berkonflik. Betul, tetapi ada hal yang lain yang perlu kita cermati. Nah, maka bagi kita orang-orang Kristiani yang namanya sehati sepikir atau kesatuan hati itu adalah sebuah keutamaan yang di satu sisi harus kita latih, tetapi di lain sisi itu adalah sebuah anugerah roh. Tadi Mbak Aliana yang mengatakan itu adalah anugerah roh. Anugerah roh itu penting, tetapi jangan terlalu terus kemudian mohon setiap kali berkelahi dengan pasangannya kita berdoa mohon kesatuan hati, ya itu baik, tetapi memang kesatuan hati itu juga harus dilatih. Jadi dua hal ini harus dilatih. Nah, apa kutipan yang akan kita renungkan hari ini? Kutipan yang akan kita renungkan adalah dari Filipi 2, 1-5. Kita cermati bagian yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan kasih mesra, belas kasihan,
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan, sebentar ini tidak kelihatan saya. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Apa yang mau dikatakan dalam bagian pertama? Yaitu soal kesempurnaan cinta kasih, kesempurnaan sukacita. Yang kedua, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini soal mode atau cara. Yang ketiga, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Ini soal semangat hidup rohani. Jadi di dalam ayat ini sebetulnya sangat padat sekali berbicara tentang bagaimana membangun kesatuan hati, sehati dan sepikir. Nah, mengapa Paulus mengungkapkan kata-kata itu kepada jemaat di Filipi? Nah, jemaat yang lain-lain ya. Jadi jemaat di Filipi karena melihat bahwa ini kok ada orang yang mewartakan Kristus, tetapi kok hidupnya di dalam perselisihan dengan orang lain. Dia sebagai seorang gembala atau pewarta jemaat, dia mewartakan jemaat, tetapi kemudian dia menjelek-jelekkan orang lain. Loh, dia itu adalah pewarta kasih, tetapi kemudian kok dia mewartakan pula kebencian kepada orang lain. Dia mewartakan kabar sukacita, mewartakan pelayanan, tetapi kok ada pamrih yang dibuat sendiri. Nah, Paulus melihat tanda-tanda orang-orang yang melayani, dan ini orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka adalah orang-orang hebat. Mereka melayani karena apa? Karena motivasi kedengkian dan perselisihan. Jadi, Paulus melihat bahwa tidak semua pelayan jemaat atau orang yang ambil bagian di dalam hidup jemaat itu sebagai seorang pelayan itu mempunyai motivasi yang lurus di dalam pelayanan. Maka ketika ada motivasi-motivasi yang tidak lurus ini, Paulus melihat ini jangan kita gunakan loh pelayanan dan pewartaan Kristus, tetapi dengan cara-cara dan tujuan-tujuan yang tidak ikhlas dan untuk kepentingan sendiri. Nah, maka Paulus mengungkapkan bahwa yang paling utama dalam hidupmu, jadi sebelum orang itu melayani, sebelum orang itu mewartakan, yang harus dicek dulu pertama-tama itu adalah apakah hidupmu itu sepadan dengan Injil Kristus. Sepadan dengan panggilanmu sebagai seorang pelayan, sebagai sepadan panggilanmu sebagai pengikut Kristus. Ini yang pertama. Jadi Paulus mengajak kita untuk merenungkan yang pertama-tama itu bukan soal pekerjaannya, tetapi yang pertama-tama harus dipikirkan itu adalah hidup. Mengapa saya berkata seperti ini ya? Ada pelayan-pelayan Injil, baik yang di Katolik juga, saya merasakan bahwa mereka itu banyak meninggalkan pekerjaannya, malah pergi pelayanan ke sana, ke sini, sukses menjadi pembicara besar. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia tidak pernah ambil bagian di dalam pekerjaannya, dan akhirnya pelayanan itu menjadi pekerjaan pokok. Hidupnya justru disupport dengan pelayanan. Begitu gejala COVID itu mereda, berkembang di Indonesia, yang terjadi adalah pekerjaan seharusnya menjadi penopang, malah hancur, dan kemudian pelayanan juga itu juga tambah hancur. Jadi yang pertama-tama adalah bagi seorang pelayan jemaat, siapapun itu, yang utama adalah hendaknya hidup kita itu sepadan atau mempunyai kualitas yang sepadan dengan panggilan kita. Nah, sehati sepikir itu adalah anugerah roh. Ya. Walaupun kita itu berbeda, bermacam-macam lah. Jadi pelayan-pelayan kita itu berbeda bermacam-macam. Sama seperti kami dalam satu tarekat itu bermacam-macam suku, bermacam-macam usia dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, yang namanya sehati sepikir itu pertama-tama bukan karena kita itu cocok.
Di dalam komunitas pastoran, di dalam komunitas manapun, pasti ada yang namanya cocok dan tidak cocok. Wong kita dengan pasangan kita aja bisa cocok, kemudian bisa cekcok, bisa cocok-cocokan. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Yang kita mengatakan bahwa ini itu bukan soal kemampuan orang, tetapi yang namanya orang disatukan itu adalah karena anugerah Roh. Jadi misalnya saya itu ditugaskan pergi kemana, misalnya sekarang di Sunter, kumpul dengan beberapa romo, ya cocok dan tidak cocok, saya hidup bersama dengan dia. Saya pergi ke pastoran mana, cocok dan tidak cocok, saya juga berkumpul bersama dengan dia dan menjadikan dia itu sebagai saudara. Jadi sehati sepikir ini muncul itu bukan karena kita ingin, bukan karena kita mau, bukan karena kita cocok, tetapi sehati sepikir ini muncul karena apa? Karena anugerah dan panggilan Roh. Roh lah yang mempersatukan kita, bukan soal cocok dan tidak cocok. Nah, ini pertama yang ditegaskan oleh Paulus. Nah, yang kedua, Paulus mengatakan sehati sepikir, apa yang dimasukkan di dalam sehati sepikir ini? Dikatakan oleh Paulus dalam Filipi, yaitu dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Apa yang dimaksudkan dalam satu kasih? Paulus menerjemahkan kata-kata kasih ini dengan agape, yaitu kasih yang memberi hidup. Nah, kalau orang itu semakin mengasihi, hidup di dalam tindakan mengasihi, maka orang akan bersatu hati lebih cepat daripada orang yang membenci. Jadi semakin kita mencintai, kita semakin bersatu hati. Ya. Yang kedua, satu jiwa atau simpsikos. Ya. Ini lebih kepada soal simpati. Simpati atau empati, ya, tepatnya empati. Dalam bahasa Yunani dikatakan simpsikos. Ya. Nah, satu empati itu apa? Keberanian kita untuk merasakan, turut merasakan atau menerima perasaan orang lain untuk masuk ke dalam perasaan kita. Itu namanya empati ya. Jadi kepekaan jiwa yang lebih. Jadi orang itu tidak hanya cukup dengan kasih sebagai sebuah tindakan, tetapi juga dengan simpakos. Yang terakhir adalah satu tujuan atau fokus. Nah, ini berlaku hampir sama seperti pasangan suami istri. Pasangan suami istri itu memutuskan untuk mengasihi satu sama lain dan kemudian mereka itu bersatu di dalam perkawinan. Tetapi kesatuan hati di dalam perkawinan tidak cukup dengan cinta yang diputuskan, tetapi dengan yang namanya itu intimitas. Kedekatan satu sama lain dengan sharing, berbagi perasaan, berbagi hati, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah harus mempunyai satu tujuan. Saya menikah itu tujuannya untuk apa? Nah, di dalam komunitas kita pun sama. Komunitas kita itu memang kita itu saling mengasihi. Semua orang saling mengasihi. Tetapi, apakah kita itu simpsikos? Artinya apa? Kita itu sebagai komunitas itu bukan hanya berbagi soal pekerjaan, tetapi berbagi juga mengenai perasaan-perasaan, hati, dan sebagainya. Nah, ada satu kebiasaan yang saya tanamkan dalam setiap komunitas yang saya bangun. Apa? Bahwa kita di sini, Anda di sini bukan ada untuk hanya bekerja, tetapi Anda harus ada bekerja tetapi juga berkomunitas. Jadi kita saling mengenal keluarganya, kita saling mengenal perasaannya, kita saling mengenal kepekaannya. Jadi dengan perasaan seperti itu, pekerjaan itu akan lebih mudah untuk ditangani daripada orang itu hanya berbicara tentang yang namanya itu struktur, tugas, dan sebagainya. Tetapi ada yang namanya satu jiwa. Satu jiwa itu kita bangun dengan sharing, berbagi hati, termasuk kalau kita sekarang ini adalah dengan persekutuan doa. Tapi persekutuan doa itu sebetulnya juga belum cukup. Harus berbagi hidup, sharing itu yang cukup. Nah, selanjutnya, Paulus mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini penting untuk apa? Karena tidak semua orang itu mau jadi support atau pendukung. Ya. Orang itu pengennya jadi assassin. Itu kalau orang bermain game itu, pengennya jadi assassin. Karena apa? Assassin itu bisa kill banyak. Tetapi peran pendukung itu tidak kelihatan. Dia tidak mengekil banyak. Paling-paling dia hanya membantu saja.
ASIS ya. Nah, di dalam pelayanan kita pun kita diingatkan bahwa ada orang-orang yang mendapatkan tugas-tugas tertentu dan dia berada di pucuk pimpinan. Kembali lagi, kalau kita saling ingin tampil atau kita ingin saling mendapatkan berkat, wah ini berbahaya, terutama di daerah-daerah, di zona-zona ketika kita itu semakin berprestasi, semakin banyak lowongan untuk kenaikan pangkat. Nah, kita diingatkan bahwa pelayanan yang kita buat ini bukan untuk kepentingan diri atau puji-pujian ya. Beberapa orang yang masih nampak terasa itu adalah ketika sudah mulai 50 tahun saya geser, 60 tahun saya geser. Kemudian orangnya bertanya, apakah saya sudah tidak dipakai lagi, Pastor? Saya mengatakan semuanya dipakai, tetapi kembali lagi yang muda itu juga harus diberi kesempatan untuk tampil dan kita itu mensupport ya. Dan tidak mudah bagi orang-orang yang sudah usia 50-60 tahun yang sudah masuk dalam pelayanan dan merasa bahwa saya sudah begitu berpengalaman di dalam pelayanan. Berat, mereka itu kebanyakan yang terjadi adalah sebagai penonton. Penonton yang muda, dia bekerja bagaimana dan kemudian memberikan komentar. Penonton yang muda kemudian memberikan komentar. Jadi ini kembali lagi, ini masih mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kerendahan hati. Ya. Ini hal yang ketiga yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa orang di dalam sebuah pelayanan itu memang membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati itu apa? Yaitu memperhatikan kepentingan bersama. Kerendahan hati itu apa? Baru melihat bahwa orang lain itu lebih penting. Ya. Jadi kita lebih support, lebih mendukung orang-orang lain di dalam komunitas, bukan untuk kepentingan kita. Ya. Di dalam komunitas itu, di dalam pelayanan itu, biasanya kerendahan hati, ya keberanian kita untuk menyiapkan materi, keberanian kita untuk menata pertemuan. Kita itu kalau ada pertemuan datang tidak telat, tetapi berani untuk datang lebih dahulu. Oh teman-teman, apa yang saya bantu, apa yang dapat saya bantu, dapat saya support, dan sebagainya. Jadi model-model orang-orang yang mempunyai kerendahan hati. Ya. Dan itu juga kami biasakan di dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Saya mengatakan teman-teman, jangan yang bertugas itu yang harus datang lebih pagi. Tetapi teman-teman, kalau Anda mempunyai kesempatan datang lebih pagi, silahkan Anda datang lebih pagi. Karena apa? Karena di situ Anda nanti akan dapat membantu rekan-rekan kita yang kesulitan. Jadi membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Walaupun saya pribadi itu adalah yang mengisi, kadang-kadang mengisi acara, ya memang kadang-kadang saya harus ikut nyapu, menyiapkan mic, menyiapkan presentasi, sehingga semuanya itu kalau sudah mulai sudah siap. Jadi membutuhkan kerendahan hati seperti ini. Jadi kerendahan hati itu bukan soal kalau saya tugas, itu baru saya menyiapkan, tetapi walaupun saya tidak tugas, tetapi saya juga ikut ambil bagian di dalamnya. Yang keempat adalah memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Beberapa komunitas itu mengalami konflik, ya, konflik berkaitan dengan soal kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Saya tidak setuju kalau pemimpinnya itu. Saya tidak setuju kalau bendaharanya itu. Saya tidak setuju kalau yang namanya pelayannya itu. Kembali lagi, kalau misalnya kita tidak setuju atau ditolak oleh orang lain untuk memiliki bagian atau tugas-tugas tertentu, apa yang harus kita buat? Apakah kita akan masuk dan naik terus? Tidak. Biasanya saya meminta teman-teman, teman-teman yang menjadi pembicara untuk sebuah retret, ini ada resistensi dan sebagainya, jangan berbicara mengenai hak, bahwa saya berhak untuk berbicara, saya berhak untuk melayani, saya berhak untuk mengajar. Ya, dengarkan dulu teman-teman yang lain, ya. Kemudian saya tidak bisa, Romo, saya harus membela diri di hadapan mereka, saya mau dialog dengan mereka. Nah, pola-pola seperti ini kembali lagi harus membuat kita berpikir pelayanan itu bukan untuk kepentingan kita. Pelayanan itu adalah untuk kepentingan bersama. Saya pernah mengatakan pada pemimpin saya, Pastor, kalau di dalam waktu 6 tahun saya bekerja di sebuah pusat
pastoral keluarga sebagai direktur saya tidak berhasil, maka silahkan saja pastor untuk mengganti saya. Karena apa? Karena begitu pastoral keluarga tidak berhasil pada tahun pertama kedua, maka untuk mengubah dan mengangkat pada tahun ketiga itu akan sulit. Maka saya mengatakan lebih baik dicopot. Nah, biasanya kalau orang dicopot di tengah jalan itu kan orang malu. Orang itu, tetapi kembali lagi, kita berpikirnya bukan soal malu, kita berpikirnya bukan soal menghargai orang. Kita berpikirnya adalah untuk kepentingan bersama. Dan setiap orang yang dilepaskan dari jabatan atau dipindah ke jabatan yang lain, kembali lagi, yang kita pikirkan adalah kepentingan bersama. Nah, apalagi di dalam tarekat seperti kami, tidak ada yang namanya kita itu menolak tugas tertentu. Tugas itu ya satu, harus dilaksanakan dan diusahakan dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir yang dikatakan oleh Paulus adalah orang yang mampu melakukan kerendahan hati, orang yang mampu untuk melakukan memprioritaskan hidup bersama, orang yang mampu untuk sehati sepikir, orang itu adalah orang yang mampu dan dekat dengan Yesus secara aktual. Jadi ada orang yang dekat dengan Yesus hanya secara virtual. Virtual itu pikirannya, perasaannya secara virtual dekat dengan Yesus, tetapi tidak dekat yang lain. Ukuran kita bagi orang yang dekat dengan Kristus adalah pasti orang itu juga akan dekat dengan orang lain. Jadi fokus pertama yang harus kita buat itu adalah apa? Pikiran dan perasaan Kristus itulah yang kita tangkap di dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang kita berpikir, kalau Yesus itu berada di dalam posisi saya, dalam perasaan saya seperti ini, apa yang Tuhan katakan pada saya? Saya itu pernah mengundurkan diri dalam sebuah kelompok, ya, karena resistensi yang saya mengatakan, Romo Tuhan harus membela diri. Tidak, ya. Dalam situasi seperti itu, kepentingan gereja tetap lebih utama. Saya mengatakan, kalau Kristus berada dalam posisi seperti ini, kira-kira Tuhan akan mengatakan apa? Dan saya mengatakan, Tuhan mengatakan, ya sudah, lepaskan saja, berikan kepada mereka yang mampu, dan pasti Tuhan itu akan menyelenggarakan. Jadi, ketika pikiran kita dan perasaan kita itu pasrah, maka tidak ada yang namanya itu sikap keberatan, sikap tidak terima, sikap menolak, ketika kita itu tidak lagi mendapatkan tugas-tugas atau jabatan-jabatan tertentu. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu membuat kita semakin damai, semakin cermat, tetapi juga semakin mudah untuk menerima situasi. Nah, lalu tantangan kita untuk membangun kesatuan hati itu apa? Banyak orang mengatakan, Romo, tantangan pertama itu karena organisasinya tidak beres. Ini struktur organisasinya tidak beres. Yang kedua mengatakan, Romo, tantangannya adalah bahwa person A, B, C, D, ini adalah orang-orang yang memang tidak beres. Nah, kalau saya menangkap kesatuan hati itu sebetulnya tantangan terbesarnya bukan dari orang lain atau bukan dari struktur organisasi. Tetapi tantangan terbesar kesatuan hati itu adalah sebetulnya dari diri kita sendiri. Yaitu soal kesatuan hati kita dengan Yesus yang sangat minim, yang mengakibatkan kita tidak mampu bersatu dengan orang lain. Jadi tantangan terbesar kesatuan hati adalah diri sendiri. Nah, maka kalau apa? Kalau diri kita itu stabil, perasaan kita stabil, hati kita stabil, pikiran kita jernih, maka kembali lagi keluarga kita pun stabil. Kalau keluarga kita pun stabil, maka kemungkinan besar organisasi kita atau perkumpulan kita atau komunitas kita itu menjadi stabil. Jadi kalau ada orang yang di dalam komunitas itu membuat gaduh, membuat heboh, membuat perkara, itu saya yakin bahwa satu, di keluarga pun yang bersangkutan itu akan membuat heboh. Dan saya yakin bahwa dirinya itu adalah bukan diri orang yang dewasa. Dan saya lebih yakin lagi adalah bahwa hidupnya tidak sepikir dan sehati dengan Yesus. Paulus mengatakan seperti ini, Amsal mengatakan seperti ini. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ya.
Jadi kalau air itu semakin digerujuk pelan-pelan itu, semakin lama kan semakin besar karena dia menggerus kanan kirinya dan menggerus jalannya. Jadi pelan-pelan pertengkaran itu seperti air yang dituang, membuka jalan. Maka Amsal mengatakan, undurlah sebelum pertengkaran itu dimulai. Amsal juga mengatakan seperti ini, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Jadi kalau kita itu kumpul dengan orang-orang yang hobinya itu memang belum dewasa di dalam hidup seperasaan dan sehati dengan Yesus, itu ibaratnya itu dalam bahasa Jawa itu memperuncing cabang pohon yang patah. Gitu. Jadi semakin lama semakin dikompori, semakin dikompori, semakin dikompori. Dan setiap perkara itu jadi masalah. Maka saya mengatakan, dan betul yang dikatakan Gede Pramono itu ya. Apa bedanya orang bijak dengan orang pintar? Kalau orang pintar bertemu, orang pintar itu seperti karang. Kalau orang itu bertemu, mereka berbenturan satu sama lain. Tetapi orang bijak itu seperti air. Ketika orang itu bertemu, ketika air itu bertemu, dia akan berkumpul jadi satu. Jadi kembali lagi, ini bukan soal kepintaran atau kebijakan, bukan soal kepintaran, tetapi ini soal kebijakan. Jadi kita mengukurnya di situ. Jadi kalau kita itu mulai ada yang mulai panas-panas, membuat provokasi, membuat perkara, kata-kata negatif dan sebagainya, itu kembali lagi. Persoalannya itu bukan ke persoalan orang lain yang buruk atau persoalan organisasi yang tidak jalan. Itu karena orang itu secara pribadi masih belum dewasa dan secitra dengan Yesus. Ya. Nah, maka undangan kita yang hidup di dalam pertemuan atau komunitas, kita diingatkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi yang diubah supaya kita itu mampu untuk sehati sepikir, yang diubah itu bukan Pak Budi, Ibu Budi dan anak Budi sama temannya Wati, tetapi pembaharuan budi. Mental kita lah yang harus diubah. Kesatuan hati tidak mengubah pertama-tama orang lain yang aneh-aneh, tidak pertama mengubah organisasi dan membuat pedoman yang baru, tetapi kesatuan hati itu diawali dengan perubahan budi. Ya. Nah, dan kalau perubahan budi itu ada, kesatuan hati itu ada, maka pelayanan kita pun akan lebih mudah. Kalau orang itu dengan komunitas satu hati, maka orang melayani itu juga tidak akan ada sikut-sikutan. Tidak ada iri-irinan, tidak ada kamu dulu saya tidak. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh melayani dan sangat sukacita melayani. Jadi apa yang dapat dirasakan kalau kesatuan hati itu ada? Orang yang kita layani itu juga bergembira, kita yang melayani itu juga bergembira. Itu kuncinya. Jadi atau tandanya bagi kita, kalau orang itu melayani dalam kesatuan hati. Orang yang kita layani itu bergembira, dan kita yang melayani itu juga bergembira. Karena banyak yang terjadi, orang yang kita layani itu bergembira, tetapi begitu kita sering melayani, kita semakin ribut satu sama lain. Karena apa? Ya karena kita tidak sendiri tidak melayani dengan kesatuan hati. Nah, maka teman-teman yang terkasih, di dalam persekutuan doa ini penting bagi kita, kembali lagi terutama di BPS, supaya kita terus menggerakkan persekutuan kita dan pelayanan kita di dalam persekutuan doa BPS ini. Siapapun kita dari berbagai macam dominasi gereja, entah dari gereja Katolik, entah dari gereja Kristen, entah dari gereja Pentakosta, kita diingatkan, kalau kita masih belum bersatu, itu berarti kita masih belum bisa sehati sepikir dengan Yesus. Jangan melihat orang lain yang berbeda, jangan melihat organisasi yang tidak struktur, tetapi mulailah pembaharuan kebersamaan hidup kita, kesatuan sepikir kita itu dengan pembaharuan budi. Semoga renungan singkat ini dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk semakin mantap dan bersatu hati di dalam pelayanan dan mewartakan Yesus di tengah-tengah pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk pelayanannya.
pada Romo Aristanto, kesatuan di antara umat Tuhan didasari oleh kesatuan kita dengan Kristus. Biarlah perilaku dan pelayanan kita menggambarkan kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh. Dan biarlah pula kita kiranya dipenuhi dengan buah roh, agar dapat mengasihi sesama sebagaimana Tuhan menghendaki. Mari saat ini kita angkat pujian, satukan kami ya Tuhan, sebagai respon dari firman yang sudah kita dengar. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat-Mu dasar, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat-Mu dasar, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saat ini kita akan mendengarkan warta. Kepada Kak Dika dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk membacakan warta jemaat untuk hari ini pada hari Jumat pada tanggal 18 September 2020. Yang pertama, mewakili seluruh pengurus, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Romo Aristanto. Terima kasih Romo untuk pelayanan firman yang luar biasa, sangat diberkati kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Romo hari ini dan untuk seterusnya. Mewakili pengurus, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Niar yang sudah menjadi MC hari ini. Saudari Niar, ini dari BPS Sulawesi Utara. Juga untuk teman-teman yang bertugas sebagai singer, yaitu Widita Krisna Hapsari dari BPS Sulawesi Utara juga. Juga ada teman kita Dier Niken dan Kak Lina Purba dari BPS RI. Terima kasih juga untuk teman-teman pemusik, Pak Gaib, Hakiki, dan juga Pak Mulyanto dari BPS RI. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Warta selanjutnya adalah kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh Bapak Ibu warga PD BPS seluruh Indonesia yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Bapak Toga Hamonangan dari BPS Kabupaten Sragen, Nainggolan dari BPS RI, ada Ibu Imelda Manurung dari BPS Kota Dumai, Bapak Antonius Butar-Butar dari BPS Kota Siantar, Ibu Dewi Kundalini dari BPS Provinsi DKI, ada Bapak Timbul Silitonga dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, lalu ada Bapak Hamonangan Silalahi dari BPS Kota Siantar, Ibu Brigita Sisilia Lasut dari BPS Provinsi Sulawesi Utara, ada Bapak John Asima Adi Chandra Malau dari BPS Kabupaten Rokan Hilir, dan yang terakhir hari ini juga berulang tahun Bapak Yosef Danu dari BPS Kabupaten Manggarai, NTT. Kiranya Tuhan memberkati pertambahan usia Bapak Ibu sepanjang minggu ini. Dan selanjutnya kita juga akan berdoa untuk pemulihan kesehatan dari rekan-rekan kita yang sementara ini sedang sakit. Yang pertama untuk Ibu Wilhelmina Hoti, itu adalah pensiunan.
Lalu yang kedua, kita mendukung doa juga untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Harmawanti Marhaeni dan juga untuk Ibu Herlina dari Jawa Tengah. Dan bagi Bapak Ibu, jika ada info tentang saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin juga boleh disampaikan ke pengurus PD BPS. Mungkin dapat juga yang ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke prkk_bps@bps.go.id atau boleh menghubungi saya atau teman-teman pengurus yang lain. Pengumuman selanjutnya, jumlah jemaat yang hadir pada ibadah daring pada minggu lalu, tanggal 11 September 2020, ada sebanyak 57 orang yang melalui Zoom, dan juga ada 8 orang yang melalui live streaming YouTube. Dan kolekte yang terkumpul pada minggu lalu ada sebanyak Rp1.500.000. Dan kami juga berharap Bapak Ibu boleh memberikan persembahan atau kolekte melalui rekening bendahara PD BPS, yaitu rekening BRI, mungkin bisa ditampilkan, IN nomor 1257000075390507 atas nama Dewi Rismaya Marpaung. Atau jika Bapak Ibu membutuhkan akun OVO misalnya, boleh menghubungi Bendahara PD, Ibu Dewi Marpaung. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk membagikan talentanya dalam puji-pujian, boleh membuat video puji-pujian untuk boleh kita tampilkan di ibadah daring ini, boleh menghubungi Saudara Simon Siagian dari BPS Pusat. Dan pengumuman dari pengurus, kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Mari kita bersama memelihara kesatuan dalam persekutuan ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan, dengan terus hidup dalam kasih dan damai sejahtera, sehati sepikir bersama saudara-saudara seiman. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian bertumbuh dalam kasih-Nya, dan di akhir pujian, kami meminta dengan kasih kepada Romo Aristanto untuk boleh menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita angkat pujian bertumbuh dalam kasih. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah-Nya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir.
Pada Romo dipersilahkan. Baik teman-teman yang terkasih, mari kita ambil sikap doa. Kita akan berdoa untuk kepentingan gereja, kepentingan bangsa negara kita, dan juga untuk kepentingan rekan-rekan kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Firman sederhana dengan pesan sederhana yang membuat kami semakin sadar bahwa kesatuan hati tidak diawali pertama-tama dengan bentuk, tetapi diawali dengan hidup kami sendiri. Bersama dengan rekan-rekan dari BPS, kami memohon rahmat-Mu, supaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, supaya kami dipulihkan, baik dalam segi kesehatan, dan terutama di dalam segi ekonomi dan kesatuan hati. Supaya bangsa ini bersatu hati dan mampu mengatasi persoalan-persoalan, baik persoalan-persoalan COVID yang kami alami, maupun juga persoalan-persoalan di dalam negeri yang begitu banyak. Kami juga memohon berkat-Mu, supaya Engkau memberkati para pemimpin, baik dari tingkat pusat sampai pemimpin daerah, baik itu sipil maupun militer, yang bekerja keras untuk menjaga dan memelihara, menjamin ketertiban rekan-rekan kami, supaya tertib di dalam protokol kesehatan dan juga terjaga aman senantiasa. Kami juga berdoa bagi para tim medis, rekan-rekan dokter, rekan-rekan perawat yang bekerja di garis depan, yang meresikukan hidupnya untuk kepentingan kesehatan dan kebaikan orang lain. Berkatilah mereka, jauhkanlah mereka dari kecemasan, dari ketakutan, dan jagalah senantiasa kesehatan mereka. Kami berdoa pula bagi lembaga-lembaga yang dengan tekun, dengan gigih, dan tanpa mengenal telah mengusahakan dan dalam proses mengusahakan vaksin COVID-19. Berkatilah supaya mereka dapat menemukan yang terbaik, sehingga hidup perjuangan mereka pun dapat dinikmati dan menyelamatkan bagi banyak orang. Kami berdoa pula untuk anak-anak kami dan para guru yang masih mengadakan pembelajaran jarak jauh. Semoga dengan segala keterbatasan, tantangan, mereka tekun, setia, mencari cara-cara yang baru, mencari cara-cara yang baik untuk terus mengusahakan pendidikan dan pemerataan pendidikan di negara kami. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan BPS, supaya di dalam setiap tugas dan keputusan yang Kau berikan pada mereka dapat berjalan baik, terutama di dalam sensus penduduk 2020 yang akan dilaksanakan sepanjang bulan September. Semoga Engkau menjaga dan memelihara setiap keputusan mereka, setiap mereka yang diutus dengan rahmat kesehatan dan keselamatan. Jauhkanlah mereka dari bahaya COVID, dan mampukanlah mereka untuk mengambil keputusan-keputusan penting, kebijakan-kebijakan penting, yang menyangkut soal daerah maupun pusat. Kami berdoa pula untuk warga persekutuan doa dan keluarga kami masing-masing, supaya masa pandemi ini semakin memulihkan hidup berkeluarga kami, supaya kami semakin percaya bahwa tempat yang paling aman, tempat di mana kami yang paling dicintai, tempat di mana kami yang harus memperhatikan adalah keluarga kami. Semoga keluarga kami semakin Kau berkati, Kau jaga, dan Kau pelihara. Dan secara khusus kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit, Ibu Helmina Hoti, Ibu Harmawanti Marhaini, dan Ibu Herlina. Lawatlah mereka, dan semoga Engkau bekerja melalui orang-orang yang merawat mereka. Kuatkanlah mereka di dalam pengharapan, dan limpahkanlah rahmat kesembuhan. Dan bagi rekan-rekan kami yang merayakan ulang tahun pada tanggal 14 sampai 20 September ini, kami percaya semoga hidup mereka penuh dengan syukur dan sukacita, dan semoga setiap nafas kehidupan yang mereka miliki adalah nafas untuk hidupnya, tetapi juga berkat bagi orang lain. Dan berkat-Mu kami mohon untuk kami semua
yang berkumpul pada kesempatan ini di keluarga dan pekerjaan kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Terima kasih kepada Romo Aristanto atas pelayanannya, juga kepada setiap kita yang sudah hadir. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.